Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Aprilia Puspolandari di acara Kabar Berita untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, terjamin, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Kabar Berita pagi ini. PMK Pak Doni untuk Dalam konferensi pers virtual pada 7 Agustus lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan 3 opsi kurikulum kepada satuan pendidikan untuk digunakan dalam proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Di antaranya, tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Fleksibilitas dalam untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA SMK, kami telah menyusun kurikulum darurat, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru. Ini adalah untuk semua jenjang. Jadi secara legal ini menjadi bagian daripada kurikulum formal kita, kurikulum nasional kita. Dan jangan lupa, ini bukan kurikulum yang dipaksakan, ini adalah kurikulum opsi, alternatif yang bisa dilakukan. Kalau kepala sekolah dan gurunya tidak ingin melakukan transisi kepada kurikulum yang sudah disederhanakan ini, itu juga tidak apa-apa. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, bidang pendidikan Retno Listiarti mempertanyakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memberikan 3 opsi kurikulum kepada satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Ia menyebut kebijakan ini akan menyebabkan ketidakjelasan dalam sistem belajar siswa. Pertama, saya melihat tidak ada ketegasan ya. Artinya ketegasan adalah ini masih disuruh memilih. Padahal dalam situasi darurat itu sebaiknya tidak memilih, tetapi ditetapkan. Kenapa ditetapkan? Nanti sekolah-sekolah dia atau dinasnya. Jadi gurunya maunya kurikulum darurat, tapi kepala sekolahnya maunya kurikulum 2013. Lalu dinasnya maunya kurikulum 2013, padahal sekolahnya maunya kurikulum darurat. Kan pasti sekolah patuh pada dinas. Guru pasti patuh pada kepala sekolah. Nah, yang kemudian menjadi korban siapa? Anak-anak. Selain itu, Retno juga menyebut seharusnya Nadiem secara tegas menerapkan kurikulum darurat yang telah dibuat untuk meringankan beban guru dan anak-anak dalam proses belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini, menyebabkan kepanikan luar biasa bagi seluruh masyarakat, juga meluluhkan lantaknya seluruh sektor kehidupan. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing, di mana warga harus menjalani seluruh aktivitas di rumah seperti belajar di rumah termasuk melakukan ibadah di rumah. Penerapan kebijakan social distancing ini jelas sangat berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan, terutama pada sektor perekonomian yang secara tidak langsung menyebabkan tersendatnya laju perekonomian. Selain berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga turut terkena dampak yang cukup fatal. Kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan di rumah, akan tetapi dari kebijakan ini juga banyak pihak yang belum bisa melaksanakan pembelajaran melalui jarak jauh atau disebut dengan daring. Sejak pertengahan 2020, Indonesia meningkat status bahaya pandemi sehingga semua melakukan pembatasan yang disebut sebagai lockdown selama kurang lebih 2 minggu lamanya akibat virus corona atau dikenal dengan sebutan COVID-19. Pembatasan yang dilakukan selama 2 minggu diharapkan bisa mengurangi risiko tingkat penyebaran di virus corona. Tetapi ternyata hal ini tidak berjalan seperti yang direncanakan. Penyebaran COVID semakin besar sehingga sekolah yang awalnya diliburkan selama 2 minggu mengalami perubahan, yaitu diliburkan selama waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan seluruh sekolah di Indonesia, mulai dari jenjang taman anak-anak sampai universitas, meliburkan peserta didiknya karena dikhawatirkan bahaya tingkat kerumunan yang tinggi bisa menjadi kluster bagi penyebaran COVID-19. Pembelajaran secara daring merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menerapkan pelayanan kepada peserta didik. Kerja keras para guru selama ini sungguh patut diapresiasi.
di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus tetap semangat mengejar dan mengajar ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka wajah pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi COVID-19. Konsep sekolah di rumah atau homeschooling tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Meski makin populer, penerapan pembelajaran online selama ini juga terbatas pada universitas terbuka. Dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak dapat diwajibkan datang untuk ke sekolah maupun ke kampus untuk melaksanakan pembelajaran. Banyak sarana yang pada akhirnya diterapkan dengan tenaga pendidik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh, sarana pembelajaran jarak jauh tidak dapat dihindari dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana pembelajaran tersebut diantaranya menggunakan aplikasi Google Meet, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, televisi, maupun media sosial WhatsApp. Saat ini, saya berharap pandemi COVID-19 bisa segera berakhir sehingga sekolah bisa dimulai lagi dan seluruh peserta didik dan pendidik bisa melakukan pembelajaran secara wajar, yaitu secara tatap muka, karena ikatan antara peserta didik dengan pendidik tidak bisa digantikan dengan teknologi pembelajaran pada kelas virtual. Berita tadi menutup acara kabar berita kali ini. Saya, Aprilia Puspawulandari, mengucapkan terima kasih.